Bab ke-17. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agung dan Zizi menjawab bersamaan. Biar Bapak aja yang buka. Bukannya itu suara Mbak Anita. Pak, kata Zizi, yang membuat Pak Agung urung berdiri. Oh, iya, juga. Hahaha. Anita baru saja pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Ia membuka pintu setelah melepas sepatu dan menyimpan di teras. Anita berjalan masuk lebih ke dalam dan ia mendengar suara adiknya, Zizi, dari dapur. Kayak suara Zizi, gumamnya sambil berjalan ke arah dapur, dan urung masuk ke kamar. Wajah Anita langsung berubah masam, melihat adiknya sedang duduk dan bertukar kata dengan bapaknya. Ngapain kamu kesini, Zi? Lihat bapak, Mbak. Jawab Zizi mencoba tenang. Ia sendiri tak mengerti kenapa Anita Jeti begitu benci padanya. Padahal dulu tidak begitu. Masih punya muka juga. Kamu pulang ke sini lagi setelah diusir. Sinis Anita dengan nada tajam. Zizi terdiam sejenak dan melirik bapaknya. Bapak yang suruh Zizi pulang, Anita. Kata Pak Agung, yang tak ingin kepulangan Zizi menjadi tegang. Anita menyentak napas kesal, lalu berbalik dan masuk ke kamar. Gak usah terlalu dipikirkan mbakmu itu, Zi. Iya, Pak. Zizi menunduk, merasa sedih juga. Zizi gak ngerti aja, kenapa Mbak Anita bisa sebenci ini sama Zizi. Pak Agung mengelus kepala bungsunya. Sudah, gak usah dipikirin. Tak lama kemudian, Mas Aryo, kakak tertua mereka, pulang. Assalamualaikum, Pak. Maghrib-maghrib kok pintu depan dibiarkan terbuka. Suara Mas Aryo lebih dulu menyapa sebelum orangnya muncul. Melihat Zizi di ruang tamu, wajahnya langsung berseri-seri. Zizi! Mas Aryo berjalan mendekat. Zizi langsung berdiri. Ya Allah, kapan kamu pulang? Kok gak ngabarin Mas sama sekali, sih? Katanya sambil memeluk adiknya. Zizi tersenyum tipis. Hehehe, baru tadi jam 3. Mas kangen banget, Zi. Hehe, terima kasih, Mas Aryo. Zizi juga. Sahut Zizi melepas pelukan. Ya Allah, sih. Kamu makin ben aja. Dengan gemas, Mas Aryo mencubit kedua pipi Zizi. Iyalah, Mas. Kan bahagia, dapat makan gratis terus. Zizi nyengir. Bersih-bersih dulu. Sana, yuk. Suruh Pak Agung menyelah. Abis bersih-bersih makan. Ini ada lauk yang Zizi bawa tadi. Iya, Pak. Sahut Mas Aryo patuh. Mas mandi dulu ya, Zi. Enak lagi, Om Erik selalu muji. Anita mencebik. Oh, iya. Suamimu kok nggak ikut, Zi? Tanya Mas Aryo penasaran. Emang sedari tadi, ia mencari-cari sosok pria yang jeti suami adiknya itu. Om Erik lagi kerja lembur, Mas. Tapi, kalian baik-baik aja, kan? Selidik Mas Aryo agak cemas juga. Iya, dong Mas. Tadi aja Om Erik yang antar Zizi kemari. Alhamdulillah, kalau gitu. Pak. Zizi boleh tidur nggak menginap di sini malam ini? Tanya Zizi ragu-ragu. Nginap sini. Pak Agung dan Mas Aryo menyambut baik permintaan Zizi. Tentu saja, Zizi. Kamu selalu diterima di sini. Kata Pak Agung dengan lembut. Alhamdulillah, udah cemas aja Mas. Zi, nanti kamu dijemput suamimu. Mas Arya tampak lega dengan mengusap dadanya. Apa nanti Erik juga tidur sini? Enggak, Pak. Om Erik lembur katanya. Dan mungkin balik malam. Dia nggak mau Zizi balik malam-malam sendiri.
Saran Pak Agung yang diangguki Mas Aryo. Sejujurnya, Aryo sangat penasaran seperti apa sosok suami Zizi ini. Kalau gitu, suruh aja dia balik ke sini, Zi. Nggak enak, Pak. Namun, Anita yang duduk di ujung meja, hanya memutar matanya. Halah, alasan aja kamu. Zi, Mbak yakin pasti hubungan kalian lagi nggak baik? Makanya kamu mau nginep sini, kan? Basi, tahu Zi. Anita lagi. Anita, cukup. Jangan berbicara seperti itu. Pasti begitu, Pak. Lihat aja dia nggak pernah pulang. Tiba-tiba muncul di rumah minta nginep. Nggak sama suaminya lagi. Udah pasti dia dicampakin atau diselingkuhi. Bisa jadi suami dia itu punya orang. Namanya aja nemu di pos ronda. Brak. Pak Agung menggebrak meja. Matanya melotot hampir keluar dari tempatnya. Cukup. Anita, jaga bicaramu. Kamu sudah sangat keterlaluan. Cara bicaramu sudah seperti paling tahu saja. Anita berdiri dengan marah, mendorong kursinya ke belakang. Wajahnya sudah sangat masam dan bibirnya menipis. Bapak nggak pernah membentak Nita. Tapi, sekarang. Katanya sebelum pergi keluar rumah dan menatap Zizi penuh benci, meninggalkan keluarganya yang terdiam dalam keheningan. Zizi merasa sangat terluka dengan kata-kata Anita. Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Mas Aryo meraih tangan Zizi dan menggenggamnya erat. Jangan dengarkan Anita. Katanya menenangkan. Zizi mengangguk pelan dan tersenyum pahit. Iya, Mas. Zizi tahu kok. Walau dalam hati Zizi merasa sangat bingung kenapa Anita begitu kesal padanya. Di kamar, Zizi berbaring menatap langit-langit kamar. Memikirkan jalan hidupnya yang berubah setelah ia menikah dengan Om Erik. Sisi merasa lucu. Ia sampai tersenyum sendiri bagaimana ia bisa berakhir menikah dengan Om Erik yang ia temui di pos ronda. Tiba-tiba gawainya berdering. Gegas Zizi mengambil gawai yang ia simpan di samping bantal. Rupanya Om Erik yang nelpon. Yang segera menggeser tombol hijau ke atas lalu mendekatkan benda itu telinganya. Halo, assalamualaikum. Sapa Zizi. Waalaikumsalam, si sahut Om Erik dari seberang sana. Bagaimana keadaan di sana? Baik-baik aja Om, alhamdulillah. Bapak menerima Zizi dengan baik. Mas Aryo juga. Mereka sangat antusias, Zizi bilang mau menginap di sini. Alhamdulillah kalau begitu sih. Gimana Om? Kerjaannya? Udah selesai? Sudahlah, makanya nelpon Zizi sekarang. Om Erik sekarang di mana? Masih dikontrakan, kenapa? Kenapa kok nggak kesini aja? Tadi Bapak sama Mas Arya nanyain loh. Oh iya? Kata Om Erik. Apa katanya? Bapak suruh Om Erik tidur sini aja daripada balik ke kontrakan bobok sendiri. Om Erik tertawa terdengar sangat gurih. Enggak papalah. Sekali-kali bobok sendiri. Aku juga nggak enak. Sih, pulangnya malam banget. Nggak enak kalau malam-malam bertamu. Elaknya. Lah ini kan masih pukul 10 malam. Nggak apa-apa kalau mau pulang ke sini. Sergah Zizi. Iya deh, maaf. Kata Om Erik diselingi suara kekehan. Zi, besok Om sibuk. Nggak bisa antar dan nggak bisa jemput juga. Nggak apa-apa kan? Tanyanya memastikan. Nggak apa-apa Om, santai aja. Nanti Zizi bisa berangkat bareng Mas Aryo, atau naik Gojek juga bisa. Gampang lah. Jawab Zizi santai. Ya udah, nanti Om tambahin uang saku. Tapi uang saku Zizi masih. Kok Om? Zizi jadi tak enak hati. Om Erik terlalu roal menurutnya. Gak apa-apa, buat bayar ojol kalau gitu. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Om, kayaknya ada yang ngetok pintu deh. Kata Zizi. Siapa? Ya udah Om, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sambungan terputus dan Zizi menyimpan gawainya kembali di samping bantal. Lalu ia bersinggut turun dari ranjang dan membuka pintu kamarnya. Di depan kamar, ada Mas Aryo. Ada apa, Mas? Kok belum tidur? Tanya Mas Aryo. Belum, Mas, tadi habis telepon sama Om Eri. Aku Zizi jujur. Terus kok malah dimatikan? Zizi hanya tertawa hambar sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bingung juga dia bagaimana harus menjawabnya. Temani Mas ngobrol, Zi. Ajak Mas Aryo. Boleh, Mas? Sahut Zizi yang merasa Mas Aryo ingin membicarakan sesuatu dengannya. Mereka lantas berjalan ke ruang tengah, lalu duduk sambil minum teh dan kue yang baru saja Mas Aryo beli. Wah, ada roti bakar enak nih. Seru Zizi. Iya, ini kesukaanmu kan? Ada sate-satean juga, jadi Mas beli sate di depan sana. Zizi dan Mas Arya pun duduk di ruang tengah sambil menikmati teh hangat yang sudah Mas Aryo siapkan. Sekolah kamu gimana, Zi? Sekolah Zizi alhamdulillah, udah selesai ujian, Mas. Jawab Zizi sambil mengunyah sate telur puyuh. Tinggal remedi tipis-tipis. Kamu ada remedi enggak? Enggak lah, Mas. Adik Mas kan pinter, hehehe. Jawab Zizi. Iya deh, percaya. Kata Mas Aryo sambil menyeruput teh kental manis panasnya. Oh iya, Om Rik orangnya seperti apa? Tanya Mas Aryo sedikit was-was membuat Zizi tersinggung seperti tempo hari. Ya gitu, Mas. Om Rik orangnya baik. Nggak pernah marah sama Zizi walaupun Zizi melakukan hal yang salah sekalipun. Om Rik sangat sabar. Alhamdulillah kalau begitu, Zi. Kamu beruntung dapat suami yang baik. Mas Aryo manggut-manggut. Ya, Mas Aryo nggak perlu cemas. Zizi baik-baik aja kok. Pernikahan Zizi juga baik-baik aja. Kata Zizi yang mulai paham kekhawatiran kakak sulungnya. Kalau gitu Mas bisa ngerasa tenang. Ucap pria berambut ikal itu. Oh iya, Zi, Mas pengen ketemu sama suamimu. Kan lucu kalau nggak kenal sama ipar sendiri. Iya, Mas. Besok Zizi tanya dulu sama Om Eri. Nggak usah. Besok suruh dia jemput kemari. Suruh Mas Aryo. Gitu aja nanti dia udah paham kok. Iya Mas, besok lah. Kata Zizi tak yakin. Kalau Zizi mau nginep semalam lagi boleh nggak? Tanya Zizi dengan agak ragu. Mas Arya tersenyum dan mengusap kepala adik bungsunya. Bolehlah, ini juga rumahmu, Zizi. Zizi nyengir. Rasanya beda ya Mas, setelah Zizi hampir 4 bulan gak pulang. Iya, tapi kamar Zizi bersih banget dan aroma Zizi banget. Iyalah, orang dibersihin sama bapak tiap hari. Iya, kah? Zizi meragu. Tapi, dulu bapak ngusir Zizi. Sambungnya sedih. Walau begitu, kamu tetap anak bapak, Zi. Tiap malam bapak berdoa dan sholat di kamarmu. Dia pasti nyesel banget dan kecewa sama kamu. Tapi, kamu itu tetap anak gadisnya. Setiap pagi, bapak minta Mas buat jalan-jalan beli bubur. Tapi minta lewati sekolah kamu. Kamu tahu artinya apa? Bapak berharap bisa melihat kamu yang tak pernah pulang. Zizi menangis tergugu. Selama ini, ia pikir bapaknya marah, malu, dan tak menganggapnya anak. Setiap sore sampai malam, bapak selalu duduk di teras, sambil lihat ke depan sana. Seperti lagi nungguin sesuatu. Kata Mas Aryo. Mas rasa, bapak nungguin kamu pulang. Coba lihat malam ini. Bapak tidak duduk di teras, kan? Zizi tak dapat membendung air matanya. Ia biarkan saja kristal bening itu mengalir deras di pipinya. Jangan pernah berpikir bapak tak sayang, Zi. Zizi menggeleng. Zizi tahu bapak sayang sama Zizi.
Terus kenapa nggak pulang? Zizi tergugu. Mas Aryo memeluk adiknya. Sudah, jangan nangis. Nanti bapak bangun. Kasian. Iya, mas. Mereka lanjut berbincang ngalor ngidul. Sampai tak terasa sudah hampir tengah malam. Mas Aryo pun menyuruh Zizi untuk segera tidur dan ia yang akan memberi sisi sate dan roti bakar. Esok paginya Zizi berangkat ke sekolah diantar oleh Mas Aryo. Di sekolah, Zizi berkumpul dengan teman dan membahas mapel ujian seperti biasa sampai Zizi pulang. Zi, aku nggak bisa jemput. Kamu udah pulang belum? Satu pesan masuk ke gawai Zizi dari Om Erik. Udah, Om. Tenang aja. Zizi naik ojol kok ini. Ya udah, hati-hati ya. Zizi pun pulang dengan menaiki ojek online sampai di depan rumah Pak Agung. Rupanya, Bibi Muna sedang berkumpul di depan rumahnya tepat di samping rumah Pak Agung. Ia duduk bersama tetangga yang lain. Seperti biasa, mereka bergosip. Itu Zizi kan? Iya. Lama nggak kelihatan. Iyalah, kan di-wire sama Mas Agung. Sahut Bulik Muna melirik Zizi sinis. Loh, kenapa kok diusir? Tanya tetangga yang rumahnya di depan rumah Pak Agung. Bikin malu dia itu. Jawab Bulik Muna. Maksudnya? Bikin malu gimana? Sahut tetangga yang lain ikutan kepo. Ketahuan lagi sama lelaki. Bisik Bulik Muna. Astaga, maksudnya mesum gitu? Para tetangga terbelalak. Bulik Muna hanya mengangguk samar. Zizi tidak mau peduli dan tidak mau ambil pusing. Ia terus saja berjalan dan membuka pintu rumah yang kuncinya disimpan di atas celah ventilasi. Setelah masuk ke rumah, Zizi lekas bersih-bersih dan memasak. Saat sedang memasak tiba-tiba Pak Agung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sahut Zizi dari dapur tanpa ia menghentikan aktivitas masaknya. Pak Agung langsung berjalan ke dapur. Ngapain? Masak, Pak. Masak apa? Pak Agung berjalan mendekat dan melongok olahan yang kini ada di atas kompor dan Zizi aduk-aduk. Cuma oseng tempe. Pak, Zizi juga goreng ikan, terus bikin sambal sama bikin sayur bening juga. Kata Zizi sambil mengaduk-aduk osengnya. Udah matang semua, Pak. Cuma tinggal oseng doang. Sana, Pak. Mandi dulu. Pak Agung lalu bergegas mandi. Tiba-tiba, terdengar suara Anita. Masih di sini, kamu? Zizi memutar mata malas dan mematikan kompor. Kamu kenapa sih, Mbak? Marah-marah terus sama Zizi. Salah Zizi apa? Anita tertawa muak. Kamu nanya salahmu apa? Katanya dengan mata mendelik. Banyak, Zi. Banyak. Apa, Mbak? Tuntut Zizi. Sejak malam itu, Mbak berubah. Mbak jahat banget sama Zizi. Mbak ngomong asal aja tanpa filter. Sakit hati Zizi. Mbak ngomong yang enggak tentang pernikahan Zizi sama Om Eri. Anita Loh, emangnya enggak? Kamu ngapain tiba-tiba nginep di sini sendiri kalau emang enggak ada masalah? Bapak yang suruh Zizi pulang, Mbak. Halah, mentang-mentang dibelain Bapak terus. Salahnya Zizi di mana? Mbak, jangan kayak gini. Mbak nyakitin Zizi banget. Loh, memangnya kamu pikir gak nyakitin Mbak? Sergah Mbak Anita tak terima. Kamu yang nyakitin Mbak duluan. Sih, kamu ngapain nikah? Nikah duluan? Mbak gak suka didulu-duluin gini. Kamu juga gak kasih pelangkah apapun. Kamu gak ngehargain Mbak? Tunjuknya penuh emosi. Zizi juga gak mau Mbak. Mbak pikir Zizi sengaja gitu sama orang asing di pos ronda? Bisa aja kalau kamu sih.
Anita dengan pandangan meremehkannya. Mbak, teriak Zizi keras. Tanpa terasa butiran bening mengalir begitu saja. Kalau mau, Zizi juga nggak mau nikah. Mbak, Zizi terpaksa. Zizi nggak punya pilihan lain. Tega banget Mbak bilang Zizi sengaja. Zizi sudah terisak-isak. Zizi juga masih pengen sekolah. Pengen main seperti yang lain. Tapi, Zizi dipaksa Mbak. Kami bahkan diminta membayar 10 juta. Mbak jahat banget nuduh Zizi sengaja. Jahat banget Mbak nuduh kalau Zizi bisa aja berbuat asusila. Dada Zizi turun naik karena amarah di dadanya. Zizi tak kuat, ia memilih pergi saja. Dengan air mata berderai, Zizi ke kamar, mengambil tas dan melangkah keluar. Di kaki langit sana, sudah tampak mendung dan cahaya kilat menyambar. Zizi sudah terlanjur sakit hatinya. Berjalan menyusuri jalan dan berhenti di halte bus. Zizi mencoba menenangkan diri di sana. Namun tak ia dapatkan. Rintik hujan mulai membasahi, membuat para pengguna jalan berlarian mencari perlindungan dari air yang berjatuhan. Zizi berjalan, pikirannya semrawut. Ia biarkan tubuhnya diguyur hujan sore itu. Agar basah hatinya agar hilang sedihnya terbasuh. Namun, tiba-tiba, sebuah mobil melaju mendekat. Zizi tak begitu memperhatikan dan menoleh. Sorot lampu mobil menyilaukan pandangan matanya. Tiinen. Bab ke-8.